Halo, saya dengan Dr. Albert, official trainer dari Filmed Indonesia. Jadi pada dasarnya filler itu ketika kita injek itu akan terasa perbedaannya. Dan salah satu teknologi yang paling membuat Filmed itu berbeda dibanding kompetitor yang lain adalah teknologi Tri-Hyal, di mana teknologi ini membuat filler sekalipun yang hard, sekalipun yang keras, dia tetap mudah untuk disuntikkan, mudah untuk diinjeksi, dan mudah untuk dimolding. Untuk yang pertama, filler volume, itu yang paling keras, filler hardnya. Biasanya kita gunakan untuk area yang membutuhkan fraksi lebih. Contohnya area dagu, area jawline. Kemudian beberapa kasus area tempel kita masih bisa menggunakan untuk filler yang volume ini. Kemudian yang kedua, filler yang universal, art filler universal ini karena sifatnya lebih ringan dibandingkan yang volume, dia bisa untuk area-area yang sedikit lebih superficial dibandingkan area yang volume tadi. Contohnya area smile line, area temporal, itu kita masih bisa menggunakan filler dari universal ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah filler yang soft, yaitu fine lines, di mana filler soft ini sifatnya bukan untuk membentuk, tetapi sifatnya lebih untuk volumizing. Kita biasa gunakan filler fine lines ini untuk area-area yang delicate. Contohnya area under eye atau tertro, kemudian area di bagian dahi, forehead. Area-area seperti ini kan memang nggak bisa untuk filler yang terlalu keras, maka kita gunakan filler yang soft, yaitu si fine lines. Kemudian yang terakhir yang spesial adalah area untuk bibir, yaitu filler yang art filler lips, di mana area bibir ini kan kita butuh sesuatu yang volumizing tapi juga mudah untuk dimolding. Nah, inilah keunggulan dari art filler seri lips ini. Dia komponennya seperti filler yang hard, tetapi moldingnya itu mudah seperti soft filler, sehingga memberikan hasil yang maksimal tanpa harus takut dengan resiko-resiko yang dihadapi. Oke, area yang tidak bisa diinjeksi oleh filler yang pasti satu di pembuluh darah, itu udah jelas. Dimana filler itu merupakan kontraindikasi masuk pembuluh darah, nggak boleh sama sekali. Nah, area-area yang lain sebetulnya masih cukup oke kita masukkan filler, tapi kita perlu tahu anatominya sehingga kita bisa menghindari area-area danger. Salah satu contoh area yang paling danger, yang cukup berbahaya, di mana pembuluh darahnya cukup padat, saya ambil contoh di area dahi, area hidung. Itu area-area yang cukup vaskularnya cukup padat, sehingga kita butuh kehati-hatian dan teknik yang sesuai, sehingga meminimalkan resiko komplikasi. Secara umum, dari seri art filler ini memberikan daya tahan kurang lebih sekitar 1 tahun, 1 tahun setengah, kurang lebih 18 bulan ya, sesuai dengan klaim dari pihak Filmed-nya. Tapi kita nggak bisa pukul rata semua pasti akan 1,5 tahun hilang, atau seperti sulap, ketika udah menyentuh 18 bulan maka habis ketika. Tapi beberapa faktor di luar itu kembali lagi masing-masing orang pasti akan berbeda-beda. Contohnya dari metabolisme masing-masing orang. Ada orang yang metabolismenya cepat sehingga penyerapan filler bisa terjadi lebih cepat. Atau dengan aktivitas-aktivitas tertentu yang menimbulkan radikal bebas. Contohnya dengan konsumsi rokok atau vape, atau mungkin yang rutin sauna dan segala macam, atau yang terpapar polusi sekian banyak, sehingga mengakibatkan filler itu atau material HA di dalamnya akan terdegradasi lebih cepat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus assess dari wajah pasien tersebut. Masing-masing pasien punya karakteristik wajah yang berbeda tentunya. Sehingga penting kita sebagai dokter itu menilai kebutuhan pasien ini lebih ke arah mana. Dan kita harus bisa membayangkan bentuk ideal seperti apa sih yang sesuai dengan proporsi wajah dari pasien tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil nggak terlalu yang berlebihan, tetapi juga masih natural, tergantung dari kondisi wajah dari pasien tersebut. Dan jenis filler itu sebetulnya tidak menentukan dari hasil yang kita dapatkan, apakah dia wajahnya ke Eropa-Eropaan atau ke Korea-Koreaan atau sebagainya. Tetapi yang menentukan nanti adalah teknik kita, bagaimana kita mengakses dan mengerjakan dari filler tersebut.
Karena art filler ini merupakan filler yang berbahan dasar hyaluronic acid atau kita biasa bilang HA ya. Kita tahu HA itu punya antidot yaitu HDS, hyaluronidase, di mana enzim ini atau HDS ini dia akan memecah rantai HA. Nah, ketika amit-amit kejadian bahwa filler yang kita suntikan itu masuk ke dalam pembuluh darah, kita harus selalu sedia HDS, di mana kita akan menyuntikkan HDS itu dengan sebaik-baiknya ya, sehingga harapan kita oklusi dari pembuluh darah itu akan larut dengan HDS yang kita suntikan, seperti itu. Nah, inilah tugas kita sebagai dokter. Kita bukan tukang salon, kita bukan tukang sulap yang semua kemauan pasien itu kita turuti. Sebagai dokter kita wajib untuk mengedukasi kebutuhan pasien itu apa. Karena kebutuhan itu selalu berada di atas dari keinginan. Ketika pasien itu memang benar-benar butuh, maka kita bisa sarankan. Tapi kalau memang ini hanya kemauan pasien saja, kita perlu jelaskan dengan jelas bahwa sebenarnya ketika kita melakukan filler, contoh pada kasusnya filler bibir ya, bibirnya sudah tebal, sudah berbentuk, kita isi filler lagi, maka hasilnya akan over. Itu tidak overfill gitu ya. Jadi hasilnya nggak bagus. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke pasien. Tinggal nanti keputusan pasien, apakah mau tetap dilakukan, mengingat resikonya adalah overfill, atau bentuknya nanti jadi tidak bagus, atau kita kembalikan keputusan ke pasien untuk, oh ya sudah, tidak dilakukan, karena menurut pendapat dokter, itu tidak diperlukan. Bagi para dokter, khususnya dokter-dokter yang menjadi klien dari PT Berjaya Estetika Indonesia, dalam hal ini menggunakan art filler, tapi masih cukup ragu-ragu, masih takut-takut mengerjakan filler. Nah, di sini kami menyediakan program training, free training dari PT Berjaya Estetika, didampingi oleh expert trainer, supaya dokter-dokter semakin pede, semakin berani, semakin yakin dalam mengerjakan filler, dan tentunya memberikan pengalaman yang lebih baik untuk pasien.